Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semoga selamat, semoga sehat selalu ya. Semangat untuk pembelajaran kali ini, kita menginjak ke subtema 3 di tema 8. Disiapkan buku tulis, buku paketnya, sudah sarapan, semangat semua. Dan mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang sangat baik berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Secara fisik, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh, dan tidak berwarna, serta tidak memiliki endapan. Syarat kimia, memiliki tingkat keasaman yang normal dan tidak mengandung bahan kimia beracun. Dan syarat biologinya yaitu tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu bakteri patogen? Itu bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks non-fiksi dengan cara membaca dengan sesama, kemudian menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf dan memberikan tanda khusus pada kata kunci. Dan setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Dampak pencemaran air antara lain sampah membuat aliran sungai yang tidak lancar dan berbau dan tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa terhadap teks, terlebih dahulu membacanya, memahaminya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah, poster, brosur, dan sebagainya. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti produksi, petani memproduksi beras, distribusi, beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Kemudian konsumsi, yaitu pembeli sebagai konsumen dari beras. Itu adalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan pengguna waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal-hal yang diperlukan dalam membuat peta pikiran yaitu membuat judul atau tema, itu ada berada di tengah-tengah atau di pusat peta pikiran. Kemudian muncullah tema-tema turunannya, cabang-cabang ya. Kemudian gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Tentunya kita tahu jenis kegiatan ekonomi di pantai berbeda dengan jenis kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Contohnya seperti itu ya. Kemudian penyebaran sumber daya alam yang tidak merata dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang membuat keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi di setiap wilayah berbeda.
Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Kemudian industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Kemudian penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain, yaitu dengan cara apa saja. Contohnya, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku, membayar upah pegawai tepat waktu, memberikan penghargaan atas pekerjaan orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih, dan melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah cara menghargai usaha pekerjaan orang lain. Menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Nah, ringkasan adalah inti sari dari sebuah teks. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Peran setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kemudian, kayu tersebut diolah oleh pengrajin kayu hingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, kursi kayu dari pengrajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Tidak jarang untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari 3. Oke, tugas hari ini anak-anak kerjakan ya, agar nilai kamu tidak kosong. Muatan bahasa Indonesia halaman 65 nomor 1 saja, dan muatan IPS halaman 68 nomor 1 sampai 3. Silahkan dikerjakan di buku paket kalau cukup, kalau tidak cukup silahkan di lembar kertas. Oke, Bunda tunggu hari ini. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.